Di sini saya akan menjelaskan pengertian kekerasan. Pengertian kekerasan menurut Colombin dalam Suryawan 2010 adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan dimaksudkan untuk menyakiti, merusak, atau melenyapkan seseorang ataupun sesuatu. Menurut James Berul dalam Susan 2009 menyatakan bahwa kekerasan merupakan manifestasi naluri bersama ataupun gerakan naluri primitif yang menciptakan kondisi tindakan massa. Nah, menurut dua ahli tersebut dapat disimpulkan mengenai kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang melibatkan kekuatan dan dapat menyebabkan atau mengakibatkan rasa sakit, kerusakan, ataupun bahaya pada diri sendiri, orang lain, harta benda, serta lingkungan. Karakteristik kekerasan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu kekerasan oleh individu. Kekerasan muncul sebagai luapan frustasi yang diakibatkan oleh terhambat atau terjadinya upaya mencapai tujuan tertentu. Kekerasan dapat berakibat trauma psikologis yang membekas dan mempengaruhi kepribadian individu. Oke, karakteristik yang kedua itu karakteristik kekerasan oleh kelompok. Yang pertama, pada kelompok sosial teratur yang dapat dijelaskan struktur, norma, dan perannya. Kekerasan sering disebabkan oleh upaya memperjuangkan dan memenangkan kepentingan tertentu. Yang kedua, pada kelompok sosial tidak teratur itu tidak dapat dijelaskan struktur, norma, dan perannya. Misalnya, kerumunan. Kekerasan dapat muncul secara spontan. Terdapat sejumlah teori yang dapat menjelaskan mengenai penyebab kekerasan dalam individu maupun kelompok. Yang pertama, teori agresif frustasi. Menurut Riyadi pada tahun 2009, teori ini beranggapan bahwa perilaku kekerasan terjadi sebagai hasil akumulasi frustasi yang terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal atau terhambat. Contohnya, seseorang yang frustasi karena tidak mendapatkan pekerjaan akhirnya melakukan perilaku agresif seperti merusak barang-barang di rumahnya. Yang kedua, teori belajar sosial. Menurut Sarwono pada tahun 2012, teori ini berasumsi bahwa individu melakukan kekerasan karena menyaksikan secara langsung atau menyaksikan kekerasan dalam media elektronik. Contohnya, seseorang yang menonton video kekerasan di media sosial akan melakukan adegan tersebut di kehidupan nyata atau di kehidupannya. Yang ketiga, teori eksistensial. Menurut Riyadi 2009, teori ini berasumsi bahwa apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi melalui perilaku konstruktif, maka individu akan berupaya memenuhinya dengan melalui perilaku destruktif atau merusak, termasuk kekerasan. Contohnya, seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan akan melakukan pencurian makanan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Selanjutnya itu ada teori individual. Nah, untuk teori ini, jadi mereka beranggapan bahwa individu melakukan tindak kejahatan karena mempersepsikan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri dan perilaku kejahatan yang mereka lakukan. Nah, lalu selanjutnya ada teori kekerasan kolektif. Nah, jadi asumsi teori ini adalah kekerasan kolektif atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama disebabkan karena adanya perubahan yang dianggap akan mengancam kelestarian sistem nilai, kepercayaan, identitas sosial, atau pranata dalam suatu komunitas atau kelompok. Nah, lalu terakhir ada teori spiral kekerasan. Nah, seperti yang sudah dikemukakan oleh Domhelder Camara, tindak kekerasan ini dapat dikaitkan oleh kondisi subhuman atau kondisi hidup di bawah standar layak manusia. Nah, jadi kondisi subhuman yang dialami oleh sebagian warga masyarakat dapat memunculkan ketegangan secara terus-menerus sehingga mendorong untuk melakukan tindak kekerasan di kalangan masyarakat. Para ahli memberikan beragam pendapat mengenai bentuk-bentuk kekerasan.
Berbagai pendapat tentang bentuk-bentuk kekerasan dikemukakan oleh ahli. Yang pertama ada Johan Galtung dan Robert F. Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung. Kekerasan struktural. Johan Galtung berpendapat bahwa ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem hingga menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Diskriminasi ras atau agama hingga ketiadaan hak untuk mengakses sarana pendidikan maupun kesehatan secara bebas dan adil. Banyaknya anak-anak yang kelaparan, menderita lapar, bahkan meninggal karena gizi buruk. Itu juga merupakan konsep kekerasan struktural. Selanjutnya ada kekerasan kultural. Kekerasan kultural adalah aspek-aspek dan kebudayaan ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia yang dicontohkan oleh agama dan ideologi yang bisa digunakan untuk melegitimasi atau membenarkan kekerasan struktural langsung. Misalnya, satu etnis lain karena adanya prasangka atau asumsi negatif tertentu yang dikonstruksikan secara sosial oleh etnis itu sendiri. Kekerasan langsung dapat berwujud tindakan intimidasi hingga menyebabkan ketakutan dan trauma psikis, mencederai, melukai, hingga mengakibatkan kematian pihak lain. Kekerasan langsung dapat dilakukan oleh satu individu pada individu lain, kelompok dengan kelompok lain, ataupun kelompok terhadap individu. Dan contoh dari kekerasan langsung ini yaitu ada penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan, penghinaan, diskriminasi, dan terakhir itu ada bullying. Selanjutnya ada kekerasan personal. Kekerasan personal adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu dan berwujud dalam dimensi fisik maupun psikologis. Kekerasan fisik dapat berupa tindakan mencederai atau melukai, sedangkan kekerasan psikologis bisa muncul dalam bentuk ancaman ataupun pembunuhan karakter. Lalu yang kedua ada kekerasan institusional. Kekerasan institusional adalah kekerasan yang terlembaga atau dilakukan oleh lembaga tertentu. Aksi fisik dapat muncul dalam bentuk kerusuhan, terorisme, dan perang. Sementara aksi psikologis muncul berbentuk perbudakan, rasisme, dan seksisme. Prinsip-prinsip anti kekerasan melalui strategi membangun hubungan erat, kerjasama, dan pendekatan pribadi terhadap lawan konflik. Langkah praktis dalam mengatasi dan menanggulangi kekerasan dilakukan oleh badan hukum. 1. Penyebar luasan pemahaman pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan. 2. Pengkajian dan penelitian mengenai perlindungan hak asasi manusia. 3. Pemantauan bentuk kekerasan, memberikan pendapat atau saran dan perkembangan kepada pemerintah. 4. Penyebar luasan hasil pemantauan dan penelitian atas terjadi kekerasan kepada masyarakat. 5. Pelaksanaan kerjasama regional dan internasional upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan. B. Memberikan pendidikan perdamaian kepada generasi muda. Menurut Cawagas dan Swahili dalam Susan 2009, penting memberikan pendidikan perdamaian kepada yang dibutuhkan dalam penanggulangan dan penyelesaian generasi muda untuk membekali mereka dengan konflik maupun tindak kekerasan. Pendidikan perdamaian meliputi berikut: 1. Membongkar dan menyingkirkan budaya kekerasan. 2. Hidup dengan rasa keadilan dan kepedulian. 3. Mempromosikan hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. 4. Hidup dalam harmoni dengan lingkungan alam atau bumi. 5. Membangun budaya menghormati solidaritas dan rekonsiliasi. 6. Terus mengembang inner peace, yakni prinsip damai dalam diri, sehingga mampu menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Yang ketiga, mengawasi tayangan televisi. Perilaku tindak kekerasan juga berawal dari tayangan-tayangan televisi. Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, orang tua perlu mendampingi anak-anak saat menyaksikan televisi agar tidak mengeksploitasi tindak kekerasan. Orang tua juga perlu memberikan bimbingan atau penjelasan mengenai suatu tayangan. Memperkuat pengendalian sosial. Pengendalian sosial digunakan masyarakat untuk menertibkan masyarakat yang melakukan penyimpangan seperti tindak kekerasan. Pengendalian sosial dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada pengawasan, yaitu
mengawasi perilaku anggota masyarakat demi mencegah terjadinya tindak kekerasan. Yang kedua ada penindakan, sanksi atau hukuman kepada pelaku, tujuannya untuk memberi contoh warga agar tidak meniru tindak pelaku kekerasan dan mengurangi pengulangan tindak kekerasan. Menyediakan katarsis. Katarsis adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan atau menurunkan rasa marah maupun kebencian, sehingga tidak berubah menjadi tindak kekerasan. Katarsis bisa berupa kegiatan yang menguras tenaga maupun untuk bersantai. F. Memastikan terpenuhinya kebutuhan anggota masyarakat. Frustasi yang mengarah pada tindak kekerasan bisa disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Untuk itu, pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan lebih dan memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik dasar dari anggota masyarakat. Yang ketujuh, mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf. Jika seseorang melakukan perbuatan tidak baik pada orang lain, ada kemungkinan orang tersebut akan membalas dengan kekerasan. Kekerasan dapat langsung dicegah jika pelaku langsung meminta maaf. Budaya meminta atau memberi maaf perlu dikembangkan untuk mencegah tindak kekerasan. Lalu, yang kedelapan, mendampingi korban kekerasan. Pendampingan bisa dilakukan untuk mengatasi trauma psikologis yang dialami korban tindak kekerasan. Pendampingan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korban mengalami kekerasan karena kesalahannya dan mengembalikan kepercayaan diri korban. Dan yang terakhir, meningkatkan dialog dan komunikasi intensif antar kelompok dalam masyarakat. Dialog dan komunikasi intensif dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap saling menerima serta menghargai antar kelompok berbeda. Hal ini juga mampu menanam kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan tanpa memaksa kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri. Terima kasih. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Wajib, lo ada duit 2000 nggak buat bayar parkir? Ada. Nah, pelit tuh pada pelit. Tugasnya udah apa belum? Udah bang. Gue liat nggak? Jangan dong, aku mau ya. sendiri. Jangan. Lihat. Iya. Lihat ya. Awas. Silahkan duduk mas. Terima kasih pak. Coba perkenalkan diri masnya. Nama saya Ananda Givari Caniago. Saya lahir di Kota Padang 18 Desember tahun 1998 pak. Oh, masnya orang Padang ya? Iya pak. Maaf mas, kita nggak nerima orang Padang di sini mas. Wah. Kenapa begitu pak? Soalnya di sini kita nerimanya rata-rata orang Jawa pak. Orang Jawa? Iya. Oh, udah deh. Makasih ya pak. Iya. Assalamualaikum. Ya, Dari mana? dari main tadi ke rumah Titis ya. Kalian yang bapak, ha? Udah malam ya. Udah malam. Terus kenapa bawa pulang? Lupa ya tadi. Lupa? Iya. Lupa punya rumah? Hah? Jawab. Apa bawa pulang? Lupa ya. Lupa? Iya. Udah sono balik aja ke rumah Titis. Ingat kan rumah Titis kan? Sono balik.